Heiji Hattori kecil, terpesona ketika melihat seorang gadis kecil sedang bernyanyi, sambil memainkan bola dan memakai kimono. Heiji merasa jika itu adalah cinta pertamanya. Siapakah gadis kecil itu? Cerita berlanjut di Tokyo kota Nishikunitachi. Terlihat 3 orang pria sedang menunggu seseorang, ketiganya membawa buku di tangannya, masing-masing mereka adalah Kamei no Rokuro, Kataoka no Hachiro, dan Washino no Sachiro. Seolah mengantarkan nyawa, seorang pria bertopeng menyerang mereka. Tanpa ampun pria bertopeng itu memanah dan menggunakan samurainya untuk membunuh ketiganya. Usai membunuh, pria bertopeng itu membawa ketiga buku itu. Lanjut ke Osaka kota Neyagawashi, tepatnya di warung takoyaki. Sama seperti sebelumnya, tanpa ampun pria bertopeng itu kembali membunuh pemilik warung bernama Bizen Niheishiro, dan mengambil buku, serta catatan berupa kode. Selanjutnya ke Kyoto, distrik Gunung Timur, tepatnya di warung Jiro. Lagi-lagi pria bertopeng membunuh pemilik warung Surugano Jiro, kemudian mengambil buku serta catatannya. Total telah 5 orang yang terbunuh oleh pria bertopeng, yang belum diketahui identitasnya itu. Untuk itulah kepolisian pusat sedang melakukan rapat. Diikuti oleh kepolisian wilayah tempat terjadinya pembunuhan, sebut saja Fumimaru, dari kepolisian prefektur Kyoto, yang selalu membawa tupai peliharaannya di dalam saku jasnya, dan inspektur Otaki dari kepolisian Osaka. Setelah diselidiki, kelima korban merupakan anggota grup perampok Genjibotaro. Grup perampok Genjibotaro biasa beroperasi di Tokyo, Osaka dan Kyoto. Mereka merupakan pelaku pencurian patung-patung Buddha terkenal. Pemimpin mereka memerintahkan semua anggota memakai nama Yoshitsune, serta memiliki buku riwayat Yoshitsune. Genjibotaro memiliki 8 anggota, termasuk Yoshitsune sang ketua. 5 telah terbunuh, kini tersisa 3 anggota yang masih hidup. Selain terbunuh, buku riwayat Yoshitsune juga telah diambil pelaku. Untuk saat ini polisi belum mendapatkan petunjuk apapun. Cerita beralih dengan kedatangan Kogoro, Konan, Ran dan Sonoko ke Kyoto. Konan, Ran beserta Sonoko sengaja mengikuti Kogoro yang mendapatkan permintaan kasus dari kuil Sanou. Sesampainya di tempat tujuan, mereka disambut oleh Ryuen, biksu yang memanggil Kogoro datang. Mereka juga dikenalkan dengan kepala pendeta, NK Sakura Souzu, penyalur barang antik, Mizuo Suntaro, pemain teater, dan Saijo Taga pemilik toko buku bekas. Mereka merupakan teman bermain kendo. Setiap 12 tahun sekali kuil Sanou mengadakan pameran patung Buddha, namun salah satu patung Buddha penyembuh telah hilang 8 tahun lalu. Biksu Ryuen menyerahkan surat tanpa nama yang dikirim beberapa hari yang lalu. Isi surat itu meminta untuk memecahkan teka-teki yang terdapat di dalam surat itu, jika ingin menemukan patung penyembuh yang hilang. Di tempat lain Heiji yang sedang menyelidiki sesuatu, tidak sengaja menolong 2 wanita yang menjadi korban penjambretan. Heiji berkenalan dengan 2 wanita itu. Yamakura Tae adalah pemilik kedai teh di Miyagawa-cho, dan Chikasusu seorang penari. Keduanya memberikan kartu nama kepada Heiji. Di kuil, Kogoro, Konan, Ran dan Sonoko melihat teka-teki di dalam surat itu. Kogoro sama sekali belum mendapatkan jawabannya. Namun esok harinya, diam-diam Konan membawa catatan itu dan mencari petunjuk sendiri. Konan memulai penyelidikannya di jembatan Gojio. Namun di sana, seseorang mencoba menyerang Konan. Orang itu adalah Heiji Hattori, penyambutan yang cukup membuat Konan kaget. Kedatangan Heiji ke Kyoto adalah untuk menyelidiki kematian salah satu dari kelima korban tewas, pemilik warung takoyaki, merupakan kenalan Heiji. Untuk itu Heiji sengaja datang ke Kyoto untuk menangkap pelakunya. Karena Konan merasa tujuan mereka hampir sama, Konan menceritakan perihal kertas yang berisi teka-teki yang harus dipecahkan, yang Konan yakini ada hubungannya dengan grup perampok Genjibotaro. Jika mereka berhasil memecahkan teka-teki itu, mereka tidak hanya menemukan patung Buddha yang dicuri, namun mereka juga dapat memecahkan kasus pembunuhan grup Genjibotaro. Karena Konan tidak mengenal wilayah Kyoto, Heiji siap memandu Konan. Bersama Heiji, Konan mendatangi beberapa tempat yang mungkin menemukan petunjuk. Tempat suci Gojioten, Batu Benkei, dan lereng Kegae. Sambil berjalan Heiji bercerita tentang masa kecilnya, ketika Heiji tidak sengaja melihat seorang gadis kecil memakai kimono, bernyanyi sambil memainkan bola. Heiji terpesona melihatnya, namun dalam sekejap gadis kecil itu menghilang. Heiji segera menghampiri tempat gadis itu, namun gadis itu benar-benar menghilang. Heiji hanya menemukan bola kristal di sana. Sampai saat ini, Heiji selalu membawa bola kristal itu,
Setiap kali ia datang ke Kyoto, Heiji berharap bisa bertemu kembali dengan gadis kecil itu. Sedangkan di tempat lain, Ran dan Sonoko janjian dengan Kazuha, mereka mengunjungi kuil Kiyomizudera. Di tengah keceriaan Ran dan Sonoko, terlihat Kazuha yang murung. Ternyata Kazuha memikirkan Heiji yang sedang menyelidiki kasus di Kyoto. Kazuha nampaknya merasa cemburu jika Heiji sampai bertemu dengan cinta pertamanya di sana. Terlebih Heiji pernah bercerita di media, ketika dia diwawancarai tentang cinta pertamanya, bahkan Heiji memiliki sesuatu benda dari anak itu. Kembali ke Heiji dan Conan. Ketika mereka memasuki kuil Kurama, dan mencoba mencari suatu petunjuk, tiba-tiba Heiji hampir saja terluka. Seorang dengan gerakan sangat cepat mencoba memanahnya. Beruntung Conan dengan cepat menyadari keberadaan pelaku dan berhasil menyelamatkan Heiji. Kemudian Heiji dan Conan mengejar pelaku yang nampaknya sangat profesional itu. Sayangnya pelaku berhasil lolos. Heiji dan Conan kembali ke kuil Sanou. Mereka bertemu dengan Ran, Sonoko dan Kazuha di depan gerbang. Selanjutnya mereka sepakat untuk menyusul Kogoro yang saat ini sedang bersenang-senang di sebuah penginapan. Sesampainya di sana, Ran merasa kesal dengan tingkah ayahnya yang sedang berusaha menggoda penari muda, Chika Suzu. Heiji yang baru masuk ke dalam ruangan pun langsung mengenali Chika Suzu, perempuan yang kemarin ia tolong. Kazuha yang duduk di sebelah Heiji pun ikut penasaran, bagaimana mereka bisa saling mengenal. Selanjutnya mereka membicarakan tentang buku riwayat Yoshitsune dan Benkei, hingga Sakura Souzu izin undur diri untuk beristirahat, dan meminta dibangunkan jam 9. Di sisi lain Kazuha masih saja merasa cemburu pada Heiji, yang nampak sangat menyukai gadis kecilnya itu. Ketika waktu menunjukkan jam 9, Yamakura yang akan membangunkan Sakura, tidak dapat menemukan Sakura di kamarnya, namun ketika Yamakura mencarinya dan membuka gudang, alangkah terkejutnya, ketika dia menemukan Sakura telah tewas, jeritanya membuat semua orang berdatangan. Conan dan Heiji melihat mayat Sakura, kancing jasnya terlepas, dompet terbuka di atas tubuhnya, namun uang di dalam dompet tidak hilang, artinya ini bukan kasus pencurian. Sebelum Kogoro mengusir Conan, Conan mengambil kunci-kunci yang berada di dekat mayat Sakura. Tidak lama polisi pun datang. Conan dan Heiji sepakat, jika kemungkinan pelaku pembunuh Sakura adalah salah satu temanya. Selanjutnya Conan dan Heiji pergi ke toko antik milik Sakura, berbekal kunci yang sempat Conan ambil, Conan dan Heiji berhasil masuk ke dalam toko, dan mencari suatu petunjuk. Conan menemukan buku riwayat Yoshitsune beserta kertas petunjuk, seperti yang dikirim ke kuil Sanou. Di dalam buku itu tertulis jika Sakura adalah Isen no Saburo, artinya Sakura adalah salah satu anggota Genji Butaru. Heiji dan Kazuha pulang dengan mengendarai motor, namun dari arah belakang seseorang yang juga mengendarai motor mencoba memanah mereka. Heiji sengaja berlari ke dalam hutan. Di sana Heiji dan pelaku yang memakai topeng saling menyerang dengan kendo. Namun Heiji terluka, dan ketika pelaku menggunakan pisaunya untuk semakin melukai Heiji, Kazuha datang dengan berpura-pura memanggil polisi, dan itu membuat pelaku langsung melarikan diri. Heiji yang terluka langsung kehilangan kesadarannya. Ketika Heiji bangun dia sudah berada di rumah sakit, di sekitarnya sudah ada Ran, Conan, Kazuha dan beberapa polisi yang akan meminta keterangan darinya, namun Heiji hanya menjawab sekedarnya. Honma desu ka? Setelah semua pergi, ternyata Heiji melarikan diri dari rumah sakit bersama Conan. Mereka datang ke rumah Mizuo untuk kembali melakukan penyelidikan. Di sana juga ada Ryuen dan Saiju. Ketika meminta keterangan dari ketiganya, mereka tidak memiliki alibi kuat ketika terjadinya pembunuhan, termasuk ketiganya juga mengaku tidak pintar memanah. Kemudian Chika datang ke rumah Mizuo. Namun setelahnya, Conan, Heiji dan Chika berjalan-jalan bertiga. Sambil bernyanyi, Chika menunjukkan nama jalan-jalan yang mereka lalui. Chika mengatakan jika semua anak-anak di Kyoto diajarkan lagu temari, untuk mengingat jalan. Heiji yang mendengar nyanyian lagu temari yang dinyanyikan Chika, langsung teringat dengan gadis kecilnya, namun ada salah satu lirik yang dinyanyikan Chika berbeda dengan gadis kecilnya, namun Heiji masih merasa Chika adalah gadis kecil itu. Ketika Chika sudah pergi, Otaki menelpon Heiji, dan mengabari hasil dari pemeriksaan darah yang menempel pada pisau kecil. Ternyata darah yang menempel pada pisau sama dengan darah Sakura, begitu juga dengan jenis lukanya, artinya pelaku yang menyerang Heiji adalah orang yang sama dengan yang membunuh Sakura. Conan dan Heiji bertemu dengan Profesor Agasa dan Detektif Boyce di kuil. Ternyata mereka semua menyusul Conan ke Kyoto, namun mereka harus mencari Genta yang tersesat. Berbekal lencana detektif dan kacamata pelacak Conan,
yang Heiji kendalikan, mereka akhirnya berhasil menemukan Genta di gedung Rokaku. Shiratori datang dan menjelaskan asal-usul Chika. Chika merupakan anak dari seorang geisha di wilayah Miyagawachiu, di luar pernikahan, namun kini telah meninggal ketika Chika berusia 5 tahun. Selanjutnya Chika diadopsi oleh Yamakura Tae, pemilik rumah teh. Ayah Chika sendiri tidak diketahui orangnya, walau begitu sering kali ada yang mengirimi uang, namun sejak 3 bulan lalu kiriman itu berhenti. Atas dasar itu Kogoro mengumpulkan semua orang, dan mengaku jika dia telah mengetahui pelakunya. Kogoro mengatakan jika Chika Suzu adalah pelaku pembunuhan, dengan motif balas dendam atas kematian ketua organisasi, yang merupakan ayah kandung Chika. Benarkah Chika Suzu adalah salah satu anggota grup perampok Genji Butaro, yang juga merupakan pelaku pembunuhan, seperti yang dituduhkan oleh Kogoro? Dan apakah Chika juga merupakan cinta pertama Heiji? Saksikan semua kebenarannya di part terakhir.